Setelah saya berada di wilayah perbatasan Jakarta Utara, saya akan tunjukkan satu tugu yang begitu menggambarkan betapa ekstrimnya, betapa masifnya penurunan tanah di ibu kota DKI Jakarta. Saya akan tunjukkan. Ada tulisan di bagian paling atas, permukaan tanah di Jakarta Utara tahun 1974. Apa maknanya? Saya akan tanyakan kepada Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota Universitas Trisakti. Terima kasih Pak Yayat untuk waktunya. Saya ingin langsung bahas Pak. Di bagian paling atas, tulisannya permukaan tanah Jakarta Utara tahun 1974. Maknanya apa? Nah, ini adalah saksi tentang penurunan permukaan tanah di Jakarta. Jadi kalau ditanyakan, wah ini Pak tingginya hampir 4,5 meter. 4,5 meter. 4,5 meter. Artinya aja di tahun 74 muka tanah Jakarta posisinya masih tidak terlalu jauh dengan laut itu ya. Saya ingin tegaskan, artinya itu adalah ketinggian tanah di tahun 1974. Ya, jauh di atas kepala kita. Di atas kepala kita. Betapa kondisi tanah kita sudah turun hampir lebih 4,5 meter dibandingkan tahun 74. Ini di Jakarta Utara, ini di Jakarta Barat, dan ini di Jakarta Timur. Dan ini hari ini kita di sini. Penurunan tanah itu apakah kemudian hanya dipengaruhi oleh satu faktor, eksploitasi air tanah, atau mungkin pembangunan yang masif juga turut mempengaruhi itu, Pak? Ya, pengambilan secara berlebihan itu akan mempengaruhi struktur kondisi tanah itu sendiri. Ditambah dengan tekanan intensitas pembangunan secara masif yang kadang-kadang terus terang saja tidak memperhatikan kondisi kelayakan bangunan tersebut. Apakah artinya kecepatan dari penurunan permukaan tanah ini semakin meningkat? Iya jelas. Wilayah mana yang paling rentan? Wilayah yang paling rentan ini utara, jelas. Kemudian Jakarta Barat sebagian. Nah, demikian juga Jakarta Timur. Artinya ancaman yang pernah dikatakan pada tahun 2055 Jakarta akan tenggelam, itu bisa saja terjadi kalau kita tidak mengantisipasinya dan tidak melakukan upaya pengurangan pengembalian air tanah secara berlebihan. Artinya analisa terkait dengan prediksi Jakarta mungkin saya tenggelam itu bukan isapan jempol belaka. Ini fakta yang menunjukkan bahwa laut itu udah segitu loh. Laut itu udah. Bahwa ada sejumlah program yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari tanggul mitigasi, kemudian juga ada tanggul pengaman laut, dan yang lebih luas lagi ada giant seawall. Sudah tepatkah kebijakan itu? Nah, tanggul itu NCICD-nya dibangun, tapi pertanyaannya berapa kuat, berapa lama dia bertahan? Karena ada namanya degradasi struktur. Degradasi struktur itu adalah kondisi tanah menurun, strukturnya tidak bisa menurun, bisa juga korosi atau dipengaruhi oleh kondisi bangunan yang mengalami pelapukan atau perubahan karena tekanan air laut. Artinya memungkinkan jika suatu saat tanggul tersebut mengalami kebocoran. Bisa. Pembangunan teknis tanggul itu harus memperhatikan aspek tekanan gelombang, tekanan kondisi tanah yang bisa mempengaruhi ketahanan temboknya, bukan sekedar membuat tanggul loh. Penurunan permukaan tanah dan potensi Jakarta tenggelam itu bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi juga mungkin, mohon maaf, kegagalan tata kota di ibu kota. Jakarta bukan kota yang didesain sejak awal. Nah, jadi bisa dikatakan kota yang tidak didesain, tidak direncanakan sejak awal, dia akan tumbuh kembang seiring dengan dinamika masyarakatnya. Sehingga infrastrukturnya tidak memperhatikan mitigasi kebencanaannya. Mungkin saran dari Pak Yayat, dalam waktu dekat, menengah, hingga panjang, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi potensi Jakarta tenggelam? Nah, pertama begini, DKI Jakarta sudah punya mencanangkan program 100% air minum perpipaan. Nah, artinya apa? Dia punya target supaya pengambilan air tanah itu tidak terus-menerus terjadi secara eksploitatif. Tapi pertanyaannya, 100% ini konsumennya siapa? Pembangunan mall, apartemen, hotel, pusat perbelanjaan, dan semuanya, industri. Nah, mampu tidak kita mensuplai air untuk kebutuhan industri? Artinya, yang kedua, pengendalian tata ruang. DKI harus berani mengeluarkan namanya ruang mitigasi bencana rentan bencana. Nah, dikeluarkan aja
Satu, rentan penurunan permukaan tanah, rentan rob, ya kan, rentan gerakan tanah, dan rentan lainnya. Cuman kalau kita keluarkan orang takutnya apa? Nilai propertinya turun. Itu yang dikhawatirkan, kadang-kadang membuat orang galau. Tapi menurut saya tegas saja, mitigasi seperti ini, penanganan infrastrukturnya dilakukan untuk pencegahannya. Bahwa ancaman itu tetap akan datang, tapi yang penting adalah bagaimana kita mengamankan dan melakukan penataan ulang terkait kondisi Jakarta.